Kami dari segenap pengurus Komisi Dewasa, Bapak Ibu, mau mengucapkan selamat datang untuk Pak Pendeta Rama dan kekasih hatinya Ibu Tritan. Kemudian mengucapkan selamat datang juga untuk Ibu Inia Pandiangan. Mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Petra, Pak Penatua Petra, sebagai pendamping Komisi Dewasa. Kemudian selamat datang kepada Penatua Pak Marcel Kailuhu sebagai Ketua Majelis Bidang Pelayanan Jemaat. Dan yang tak kalah penting juga selamat datang untuk Bapak Ibu semua peserta acara kita di hari ini. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut Bapak Ibu, kami juga mau mengundang Pak Penatua Petra untuk memimpin kita semua pada doa pembukaan. Salam, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita minta pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa atas pimpinan penyertaan, kasih setia, pertolongan yang Engkau berikan dalam hidup dan kehidupan kami, di mana Engkau boleh membimbing, menuntun, menjaga dan menyertai kami dalam tidur kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan segar bugar tanpa kurang suatu apapun pada diri kami. Puji syukur dan terima kasih ya Allah atas nafas hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami untuk menghirup udara dunia ini. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang prima yang Engkau berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Dan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami dari hari lepas hari. Untuk itu semua ya Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu pada hari ini. Biar segala aktivitas hidup kami dapat Engkau pimpin, tuntun, dan sertai. Ya Bapa, pada pagi ini juga kami akan mengikuti seminar yang akan diadakan oleh Komisi Dewasa. Biarlah seminar ini dapat berguna bagi kami sebagai orang tua yang hadir pada saat ini. Biarlah dalam penggunaan gadget yang dipakai sehari-hari, baik oleh kami maupun anak-anak kami, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga menyerahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kami yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Penatua Petra. Oke, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit latar belakang kami mengangkat tema ini, gadget dihindari atau dimanfaatkan gitu ya. Jadi waktu itu kami berdiskusi Bapak Ibu di antar pengurus bahwa selama ini kan kalau pada saat pandemi ya, utilisasi gadget itu kan marak banget ya. Bahkan data-data penjualan handphone, gadget seperti itu, pertumbuhannya itu bisa double digit Bapak Ibu. Ya kurang lebih ya 17-20% lah disampaikan di berita-berita ya. Itu pun karena banyak juga yang mengalami ini kehabisan stok karena pada masa pandemi semua pergerakan orang kan dibatasin seperti itu ya. Ya karena kita lihat semua aktivitas semua itu menggunakan handphone. Mulai dari belajar, berkomunikasi, bahkan melakukan pembelian pun menggunakan handphone seperti itu ya. Dan itu juga mengakibatkan nggak mau anak-anak juga dengan sistem online belajar waktu itu mereka pun memilih ada tuntutan untuk memiliki handphone atau gadget itu untuk mendukung proses belajar mengajar mereka seperti itu ya. Nah, tapi sejalan dengan fenomena itu Bapak Ibu, ternyata ada juga efeknya itu plus minusnya ada seperti itu ya.
Tapi banyak juga yang mengatakan, oh ternyata minusnya juga banyak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dari beberapa sumber yang saya baca seperti itu, salah satunya itu adalah masalah kecanduan tadi terhadap gadget seperti itu ya. Saya nggak sok pintar ya Bapak Ibu. Sebenarnya ngeri-ngeri juga saya sebenarnya ngomong ini karena ada ahlinya itu kan lagi lihat-lihat saya lagi ini. Ini benar nggak ini gitu. Jadi ada dua kalau saya simpulkan ya. Pertama masalah kesehatan gitu ya. Terutama itu masalah mata ya, seperti itu. Dulu anak-anak saya dulu waktu kecil itu mereka masih kami kasih itu nonton YouTube gitu ya. Nah sekarang yang pertama itu minusnya udah 3,5 si Joan. Terus yang kedua 3,5 sama berapa dia Mam? 2,75 seperti itu. Nah akibatnya kami waktu itu terus sama beberapa faktor lain ya Bapak Ibu. Sampai ada kejadian waktu itu temannya Grace itu cowok ya. Dia tuh dikirimin link ini Bapak Ibu. Pornografi. Audio. Temannya Joan. Dikirimin link pornografi yang audio seperti itu. Nah, disampaikan juga di situ kirimkan lagi ini ke teman-temanmu yang lain biar seru gitu. Nah, namanya anak-anak masih itu waktu Joan tuh masih kelas 6 SD ya, Mam ya. Namanya anak-anak masih polos ya Bapak Ibu, mereka kirim-kirim lah itu linknya seperti itu. Nah, itu terus terang membuat kami, memang anak saya sih nggak dapat gitu. Cuman dengar itu, akhirnya kami putuskan lah Bapak Ibu, kita ini nggak bisa nih kontrol mama apa yang mereka lihat di gadget ini seperti itu kan. Bahkan anak-anak kan sekarang makin canggih mereka. Mereka bisa tutupin tuh apa ini mereka gitu kan. Apa aktivitas mereka di internet itu mereka bisa tutupi, semuanya serba memungkinkan mereka pelajari seperti itu ya. Sehingga waktu itu kami putuskanlah Joan sama Grace ini kita nggak kasih gadget dulu, nanti gadgetnya itu mereka akan dapatkan di pas ulang tahun mereka yang ke-17 seperti itu. Nah kemudian selain kesehatan ya tadi mata rusak, kemudian juga masalah obesitas ya, karena orang kalau masalah gadget ya mager gitu istilahnya ya gitu kan. Nah, terus secara psikis juga Bapak Ibu ada bisa menimbulkan depresi. Kemudian mudah terpancing seperti itu ya. Karena realita di internet itu namanya secara umur, usia gitu mereka belum matang, realita di internet itu tidak bisa mereka saring, kemudian mengecek kebenarannya seperti itu. Terus mereka juga bisa merasa merasa sendiri gitu, tidak ada teman seperti itu. Nah, kita lihat contohnya itulah anak-anak yang sampai malam gitu ya, kita lihat matanya itu kayak ketakutan atau melihat sesuatu yang mengerikan itu di layar gadget dia gitu kan. Nah, itulah Bapak Ibu kurang lebih tapi ternyata fenomena itu tidak berhenti pada saat pandemi aja gitu. Setelah pandemi usai pun ternyata masih berlanjut gitu ya. Nah, tetangga-tetangga kami, teman-teman di kantor juga banyak mereka bercerita mengenai bahwa anaknya itu bahkan ada sampai susah anaknya itu dilarang gitu. Kalau dicabut gitu ngerengek-rengek gitu ya. Oh, di situ nggak ada gitu. Merengek seperti itu. Nah, tapi dari sisi orang tua pun karena saking terus melihat gadget, anaknya pun dicuekin gitu kan. Kayak itu ada gambar tuh yang kedua itu. Gitu kayaknya nonton gitu ya, nonton YouTube mungkin atau Netflix gitu ya, anaknya ngajak main atau keperluan apa gitu dicuekin gitu kan. Nah kalau ini kan Bapak Ibu kita nggak segera sikapin dengan baik, malah akan memberikan efek yang tidak baik dari gadget itu, di mana sebaliknya di sisi yang lain banyak juga ternyata hal-hal yang baik dari gadget tersebut seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk itulah kita sangat bersyukur Bapak Ibu di hari ini Ibu Ina Pandiangan berkenan membagikan knowledge, terus expertise dari Bu Ina terhadap untuk kita di hari ini mengenai bagaimana sih sebenarnya gadget itu menjadi momok yang menakutkan sehingga harus kita hindari, atau malah sebenarnya banyak sekali peluang dari gadget itu yang bisa dimanfaatkan. Nah itu tergantung kita orang tuanya peduli atau tidak. Makanya tadi ada slogan saya buat, aku peduli, anakku happy, seperti itu ya. Bapak Ibu, Ibu Ina, kalau nama lengkapnya ya, Sondang Lydia Christina Pandiangan, ya.
Nah, saat ini sudah memiliki 2 anak, pendidikan S1 profesi di bidang fisiologi klinik di Universitas Kristen Maranatha. Nah, selama dalam dunia profesional, Bu Ina udah banyak berkecimpung dalam bidang lecture, kemudian juga dalam sebagai konsultan juga, melakukan juga pembimbingan secara psikologi, Bapak Ibu. Dan saat ini Bu Ina juga menjadi psikolog kita di LPM Lentera yang kita cintai. Kemudian juga menjadi psikolog, ini kepanjangannya nanti mungkin Bu Ina bisa lebih ini ya, ST-FTJ. Dan saat ini juga Bu Ina sangat aktif Bapak Ibu dalam melakukan bimbingan kepada gereja-gereja khususnya untuk bagaimana orang tua bisa bisa membina anak-anaknya terkait dengan psikologi anak, tetapi juga bukan hanya psikologi untuk anak, tapi juga psikologi untuk orang-orang dewasa seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Pandian Ina. Boleh, boleh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya akan membawakan, atau sebenarnya bukan membawakan, tapi sharing sebenarnya. Bagaimana sih mengatasi anak-anak kita yang banyak terlibat dengan dunia maya, ya, dunia dengan mau laptop, mau gadget kita, atau bahkan mainan-mainan virtual, ya. Ya, sekarang ada apa? Bukan lagi PS, tapi apa yang dipasang di sini? Vial, ya. Seperti itu. Banyak hal-hal yang disediakan oleh dunia ini. Tetapi banyak dampak-dampak sebenarnya yang justru yang kita lihat sekarang ini. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, baik di sekolah dari TK sampai tingkat universitas, pasti ada ini. Bimbingan terhadap orang tua di dalam hal yang berkaitan dengan dunia virtual. Nah, ini yang dirasakan oleh dunia pendidikan banyak dampaknya. Dampaknya seperti apa sih? Apakah nggak ada yang positifnya dari dunia ini? Gitu ya, ada. Nah, hari ini, next ya, gimana nih Pak? Ke atas ya? Panah kanan. Oke, gini. Ya, saya mau sharing karena saya juga ibu dari 2 anak. Ya, kebetulan anak saya nggak dikasih Tuhan anak perempuan, tetapi dua-duanya laki-laki. Saya juga sama, struggle seperti Bapak Ibu. Pernah ada di posisi ini. Bagaimana saya harus mengajarkan anak-anak justru yang berkaitan dengan dunia ini. Tapi hal yang membuat saya hari ini mau berdiri di sini, bukan sebagai tenaga ahli aja, tetapi sebagai orang tua yang sharing terhadap Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga boleh sharing. Bagaimana struggle-nya Bapak Ibu dalam menghadapi putra-putrinya di rumah dalam berkaitan dengan dunia gadget. Ya, hal ini saya sadari ketika anak-anak saya mulai terlibat dengan apa yang disebut gadget, gitu ya. Itu di usia berapa? Sorry kok jadi naik turun gini ya. Dengan dunia gadget itu di usia berapa? Dan apa yang saya harus katakan, apa yang saya harus perbuat, apa yang saya harus sharingkan dengan mereka. Yang pertama, saya akan bahas dengan Bapak Ibu ada 2 topik, ya. Sebenarnya basicnya apa sih? Kenapa kita harus lakukan ini terhadap anak-anak kita? Basic baik dari spiritual maupun dunia pendidikan atau dunia psikologinya disebutnya. Yang kedua adalah bagaimana sih dalam tips and triknya ketika kita memberikan penjelasan kepada anak-anak. Nah, yang pertama kita sadari dulu, saya di generasi apa? Coba kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, ada penjelasannya tuh. Saya usianya berapa? Saya ada di generasi apa nih?
Dan anak saya ada di generasi apa? Ternyata dari setiap generasi itu beda. Saya itu di generasi, malu-maluin ya, baby boomer saya. Ya, saya ada di generasi baby boomer. Ya, generasi baby boomer. Kalau saya punya anak usia 7 tahun, berarti generasi anak saya di mana? Di generasi Z. Berarti lihat, berapa generasi yang saya lewati? 2. Bahkan kalau ada curve-nya itu 3 ya. Ya, saya di generasi baby boomer, kemudian generasi X, Y, Z, ya, Z. 3. Apalagi saya punya anak, misalnya anak ketiga ya Tuhan anugerahkan, janganlah misalnya usia 7 tahun, berarti generasi saya loncat lagi. Pemahaman saya, konsep saya terhadap dunia anak-anak yang mulai bertumbuh di generasi yang berbeda, itu beda banget. Ini yang harus ada di otak kita, sehingga kita harus belajar banyak dunia anak-anak kita. Nah, yang basic, yang mungkin kita sebagai orang tua Kristen, anak-anak Tuhan, dalam dianugerahkan Tuhan, keturunan, ada 3 ayat yang saya mau sharing sama Bapak Ibu sekalian, itu dari Amsal 22 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 ini dikatakan didiklah orang muda. Ya, di situ anak apa bukan, tetapi orang muda. Berarti ada yang lebih tua dan lebih muda. Bagi teladan orang yang lebih tua itu akan memberikan jalan yang memberikan aturan-aturan atau pemahaman-pemahaman kepada generasi yang lebih muda, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita nggak worry, kita nggak khawatir apa yang terjadi di anak-anak kita di kemudian hari. Ketika dia dewasa, ketika dia sudah menikah, itulah yang akan dia pakai. Ya, berarti ini penting, terutama juga dalam gadget. Yang kedua, ini kok nggak bisa? Iya. Ngeheng ya? Apa baterainya habis apa? Yang kedua dari Amsal 29 ayat 17. Ya. Kita tunggu sebentar supaya Bapak Ibu lihat. Di situ dinyatakan seperti apa. Oke? Kalau di Amsal 29 ayat 17, dua-duanya di Amsal. Ya, hati yang gembira juga di Amsal tadi ya Pak ya. Amsal 15. Kemudian kalau Amsal 29 ini lebih jelas lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Karena apa? Mereka akan ada di dalam rule-nya, di dalam rel yang Tuhan inginkan, yang ada mandatnya di dalam kita. Ya, next Pak. Nah kita lihat di sini, dari 2 Amsal ini aja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ya, American Standard sama NIV, itu di Amsal 22 itu pakai kata train up. Jadi ada proses latihan, melatih orang-orang muda, berarti ada proses yang harus mereka lewati. Makanya kalau kita jadi orang tua yang cuek, orang tua yang kalau orang Jawa bilang mbuh bae ya, udah nggak peduli anak kita, pokoknya udah nanti juga bisa dengan sendirinya, nanti dia ngerti sendiri. No, di sini di Alkitab saja diajarkan train up. Ya, kalau di Amsal 29 ayat 17 itu dari NIV dan American Standard dipakai correct ya sama disiplin anak-anakmu. Ya, correct itu mengkoreksi setiap perilaku, berarti kita memperhatikan dengan seksama, bukan hanya dilihat, tapi diperhatikan dengan seksama bagaimana jalan, aturan-aturan yang diterapkan di dalam kehidupan anak-anak. Kemudian disiplin. Mendisiplin itu bukan kita marah ya. Mendisiplin adalah dengan ketegasan. Mendisiplin adalah dengan artinya kita continue, terus-menerus, dan tetap konsisten.
continue, dan konsisten. Itu nama kata disiplin. Jadi basic ini yang kita pakai. Karena apa? Next, Pak. Karena apa? Satu bahan Alkitab yang saya pakai juga adalah Mazmur 127 ayat 4. Di situ kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depannya. Jadi kalau anak-anak kita di masa depan bagaimana, itu tergantung dari mana apa yang kita terapkan sekarang. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak. Mungkin kalau dulu pernah saya di sekolah minggu, pertemuan orang tua murid, saya ambil 3 ya. Jendela hati anak adalah mata, telinga, dan perabaan. Jadi dia melihat apa yang kita lakukan, kemudian dia merasakan apa yang kita lakukan, dan dia mendengar apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang saya pakai. Jadi Amsal itu 2 saya ambil, di Amsal 22 dan 29, kemudian dari Mazmur 127. Di tangan kita, bagaimana anak-anak di masa depan. Next, Pak. Nah ini basic ini saya pakai karena apa? Di dalam dunia psikologi dikatakan bahwa di dalam perkembangan anak itu bisa belajar bahasa, bisa tahu tentang agama atau nilai-nilai. Silakan masuk, Pak. Ya, kemudian dia tahu tentang sistem nilai, dia tahu tentang bagaimana dia membentuk kepribadiannya, karakternya, kemudian bagaimana dia mengelola emosinya. Kalau Bapak Ibu lihat di jalan-jalan sekarang kan ya, begitu nggak ada yang nggak mau ngalah itu bisa keluar mobil tonjok-tonjokan di luar. Ya, benar nggak? Kemudian atau nggak usah pakai keluar pintu, dia buka kaca, weng, teriak. Mata lu di mana? Gitu ya, pokoknya jadi bertengkar di jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang lebih panjang. Itu sistem nilai dan emosi. Ternyata di dalam faktor-faktor ini semua itu adalah bagaimana dia melewati tahap-tahap perkembangan untuk sampai kepada tahap yang diinginkan oleh nilai masyarakat. Ya, jadi lihat aja nih, banyak faktor yang harus dipelajari sama anak-anak. Jadi kalau sekarang kita adalah orang tua yang acuh tak acuh, atau mengatakan bahwa perkembangan anak atau urusan anak adalah urusan bagian biasanya istri. Ternyata anak juga belajar dari apa yang tadi. Ini ada gambarnya nih, ya. Peran ayah itu penting buat anak. Untuk anak laki-laki, bagaimana seorang ayah itu berperan di dalam rumah tangga, menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, bersikap terhadap pasangannya, itu berpengaruh pada si anak laki-laki yang tumbuh di dalam keluarga itu. Ibunya ada nggak pengaruh terhadap anak laki-laki? Ada. Pengaruhnya adalah bagaimana sikap kasih seorang ibu. Itulah wanita idealku nanti di masa depan. Aku pengen seperti istri seperti itu. Bagaimana dia kasihnya terhadap anak, bagaimana dia kasihnya terhadap pasangannya, itu dilihat oleh anak-anak laki-laki. Itu akan diserap menjadi sistem nilai di dalam dirinya. Begitu juga untuk anak perempuan. Ayah ada pentingnya enggak? Ada. Bagaimana dia melihat sosok laki-laki yang melindungi keluarganya, yang mengasihi istrinya, sikap tutur katanya semua dilihat. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana kepemimpinannya di dalam rumah, bagaimana mengayomi keluarganya, itu dia lihat. Anak perempuan dari ibu, dia serap bagaimana dia harus berproses sebagai wanita. Jadi semua orang tua nggak ada yang Tuhan ciptakan, makanya kalau di dalam pernikahan nggak ada yang laki-laki sama laki-laki, selalu laki-laki dengan perempuan, karena dua-duanya memiliki efek atau fungsi tersendiri untuk keturunan selanjutnya. Kalau di Maleakhi 15 ayat 2 kan, persatuan daging dan darah itu menghasilkan keturunan ilahi, bahwa Allah itu sempurna. Ya, next. Tuh, nggak ada yang operating. Betul ya Pak, itunya ngeheng ya. Dia nggak mau dipegang sama saya. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Itu basic-basicnya yang harus kita tanam di dalam diri kita.
Even anak kita sekarang, saya menyadari itu ketika anak saya umur 11 dan umur 8 tahun. Saya bilang, waduh saya udah terlambat ya Tuhan. Karena pemberian sistem nilai itu berlaku sampai usia 8 tahun seharusnya. Ya, berlaku sampai 8 tahun. Nah kalau anak saya udah 11 tahun, udah terlambat Tuhan aku. Tapi begitu saya menyadari itu, saya berlutut di hadapan Tuhan. Ampuni saya sebagai mama. Ampuni saya sebagai seorang ibu yang mungkin ada hal-hal yang tidak benar saya berposisi di hadapan Tuhan untuk mendidik anak-anak saya. Nah, kalau berkaitan dengan dunia gadget, lihat ya, dampak positifnya ada buat anak-anak. Anak-anak bisa belajar banyak di situ. Sekarang kan ada yang namanya AI, ya, AI. Ya, itu dia bisa tuh kalau nggak ngerti matematika dia bisa nanya di situ, dia belajar di situ. Nggak ngerti fisika bisa ceklik di situ akan dijelaskan bagaimana sih caranya sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Dia bisa belajar banyak, dia bisa menguasai banyak hal, itu positifnya. Kedua, fine motornya, fine motor tuh motorik halusnya ya. Kalau main itu jempolnya canggih sekali. Coba lihat, kalau kita ya, apalagi saya baby boomer ya, kalau ngetik tuh salah-salah, typo, ya. Kalau anak sekarang tuh sambil nggak lihat, jempolnya bisa lebih canggih dari kita. Permainan jempolnya itu luar biasa. Apalagi kalau ibu saya, kalau ngetik tuh mesti pakai telunjuk. Ada ibu-ibu di sini gitu, pasti pakai telunjuk. Udah canggih ya, ibu-ibu sekarang lebih canggih dari saya, pakai jempol, ya. Fine motornya lebih terasa kemampuannya. Tetapi yang saya temukan di dalam dunia pendidikan adalah anak-anak kelas 1 SD sekarang adalah sulit untuk menulis. Tulisannya kayak ceker ayam. Sehingga kadang-kadang ulangannya dikembalikan oleh gurunya, saya nggak ngerti tulisannya apa. Ya, itu yang terjadi. Jadi fine motornya juga harus dilihat. Jempolnya canggih tapi telunjuknya mati. Ya. Terus wawasannya jadi luas karena dengan begitu dia bisa menjelajahi dunia maya itu kemana-mana. Dia tahu informasi-informasinya. Itu positifnya, tapi ada bahayanya ya. Kemudian itu juga bisa jadi hiburan buat anak-anak. Nah, berapa banyak yang di gereja biar anaknya diem dikasih handphone? Supaya apa, nonton YouTube atau enggak dia main game. Saya terkadang kalau duduk di gereja, maaf ya, jadi jangan nanti besok-besok nggak ada yang duduk sebelah saya ya, gitu ya. Saya kadang-kadang ngelihat gitu, kasihan. Karena anak sebenarnya kita bawa ke gereja sedang dilatih. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan jemaat yang lain itu seperti apa. Saya dulu dilatih sama mama saya. Kalau misalnya anak kecil kan ikut kebaktian 1 jam, pantatnya kayaknya rasanya ada banyak durinya ya. Gelisah banget gitu. Mama, nanti ngobrol ke sini dengan kakak adik gitu ya. Tapi mama saya selalu dilihatin, enggak dicubit loh. Ya, enggak dicubit kemudian dikasih permen, enggak. Tapi cuma diginiin. Karena apa? Sudah dilatih di rumah. Dikatakan bahwa kita ke gereja itu bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita ngelihat, mana Tuhan ya? Saya dulu waktu kecil pikir Tuhannya itu tuh yang disalib. Kan dulu di gereja selalu ada salib ya. Gitu ya, di depan itu. Oh di situ, tapi kok nggak ada Tuhannya. Itu pemahaman anak-anak. Tetapi mulai diterapkan bahwa kamu ke gereja itu bertemu dengan Tuhan. Simbol itu. Nah, hal yang negatif adalah, lihat ada 2 dampak. Tetapi nanti saya uraikan di sini lebih daripada ini. Ya, kesehatan mentalnya, kemudian gangguan fisiknya. Banyak anak-anak sekarang tingkat keputusasaannya tinggi sekali. Cepat sekali jadi depresi. Cutting, tahu cutting ya? Menyayat-nyayat tubuh. Jadi dia nggak pengen bunuh diri, tapi keinginannya untuk mati tinggi. Keinginannya untuk mati tinggi, kemudian dia rasa sakit yang ada di dalam ini terbebaskan ketika dia menyayat tubuhnya. Keluar darah, satisfy, puas. Gitu. Rasa sakit yang di sini bisa tersalurkan dengan cutting. Itu sudah masuk ke dalam kesehatan mentalnya. Karena apa? Nanti saya bahas lebih dalam lagi ya. Kemudian gangguan fisik tadi sudah disebutkan oleh pemandu acara kita bahwa ada sebenarnya.
Bukan itu aja, bukan kegemukan aja. Anak-anak itu postur tulang belakangnya sedang bertumbuh. Kalau lihat gadgetnya dia tiduran, posisinya, kemudian kepalanya ini pasti disanggah kan? Nggak mungkin dia rata dengan ini, akan disanggah dengan bantal. Dan posisinya akan begini. Dengan waktu yang lama dan berulang terus-menerus akan terjadi pembentukan tulang. Ya, pembentukan tulang belakang. Selain daripada itu, kemudian tadi ada proses kegemukan karena dia makannya jadi ngemil terus atau minum manis-manis ya. Oke, next Pak. Ya, ini sesudahnya ya, ini yang paling mengganggu di dalam ketergantungan. Saya bukan di klinik Lentera ya, berarti ada di tempat lain, itu di sekolah lain itu yang sudah kecanduan. Dia tidak bisa lepas. Coba kalau Bapak Ibu saya latih ya sekarang. Bapak Ibu sampai rumah, coba handphonenya ditaruh, dimatikan, kemudian ditaruh. Tahan nggak? Nggak pakai handphone. 1 hari. Jujur sama diri sendiri, nggak usah jawab ke saya ya. Jujur sama diri. Bisa nggak kita lepas dari handphone? Sometimes kita, alasannya kerjaan. Alasannya nanti ada yang hubungin soal pelayanan. Kemudian, nanti ada ada informasi. Aduh bete nih ngapain ya? Mau ngapain lagi? Sehingga kita main handphone. Ya, kita sendiri sudah terkategori ketergantungan terhadap gadget. Kemudian yang kedua itu adalah mulai sulit berkomunikasi. Anak-anak yang sudah berlebihan, saya tulis di atasnya berlebihan itu more than 2 hours per day untuk anak-anak. Ya, lebih dari 2 jam 1 hari. Itu yang terkategori sudah kecanduan. Ya, kemudian pasti self communication-nya menjadi jelek. Berapa banyak anak-anak sekarang kalau diajak bicara jawabnya nggak mau. Ini berisik gitu ya, kasar cara berbicaranya. Dan ketika dia harus bertemu dengan orang lain, dia pasti nggak mau. Ayo ikut mama ke gereja, misalnya ke sekolah minggu, nggak mau gak apa-apa, bisa kebaktian online. Lebih menyukai kesendirian, ya, kesendirian. Karena apa? Kemampuan berkomunikasi, nggak tahu bagaimana harus ngomong sama orang lain. Banyak yang datang ke saya dari sekolah-sekolah ya, saya nggak ngerti Bu harus ngomong apa, terus saya ngapain dong di situ? Pengennya disapa duluan. Dia tidak keterampilan sosialnya, juga kemampuan komunikasinya, nggak tahu how to communicate, how to react to the others, gitu ya. Nggak bisa lagi. Kemudian stres pasti ya. Karena otak itu dirangsang terus-menerus bergerak dengan kita melihat informasi, dengan mainan game di dalam handphone. Itu kemampuan otaknya itu kan bergerak terus-menerus sehingga membuat kita menerima rangsang yang lain sulit. Makanya disebut gampang stres. Coba dikasih soal yang sulit, sekarang anak-anak sekolah ya, dikasih soal sulit, pasti ngambeknya banyak. Pasti kesulitannya besar, lebih besar. Kemudian kecemasan pasti. Karena itu ya, karena dia banyak sendiri sehingga mengelola emosinya tidak terlatih. Dia harus berhadapan dengan orang lain, nervous. Gitu ya. Emosi tidak stabil, ya, belajarnya kurang efektif. Karena lebih asik dengan mainan. Jadi ketika dia harus belajar membuat namanya administrasi schedule belajar, sulit. Ya. Kemudian gangguan fisiknya itu gangguan tidur. Banyak anak-anak yang kesulitan. Tidurnya bisa, saya baru beberapa hari yang lalu ketemu orang tua murid di daerah Jakarta Utara, itu bilang gini, anak saya kalau disuruh tidur masuk kamar jam 9. Kan saya juga masuk kamar. Nanti kalau waktu saya tengah malam saya keluar untuk buang air kecil, apa yang terjadi? Saya menemukan lampu di kamarnya menyala. Lagi ngapain anak saya? Lagi main handphone. Dan tidur jam 2 pagi. Jam 7 harus sekolah. Jam 6, setengah 6 harus bangun. Ibu bayangin, pasti kualitas fisik anak akan menurun ketika dia kurang tidur. Di sekolah kan dia ngantuk.
akhirnya mengakibatkan penyerapan pelajaran nggak bisa terserap dengan baik, ya. Terus postur tubuh pasti tadi disebut kegemukan, gangguan pada penglihatan. Yes, banyak anak-anak sekarang sudah pakai kacamata silindris. Mungkin minusnya enggak, tapi silindris. Karena dia harus lihat handphone, coba Bapak Ibu ya, kalau lihat handphone segini, nanti lama-lama segini. Nih lihat nih gambar yang ini, yang ketiga di sebelah kanan, sebelah kiri Bapak Ibu. Jarak visual kita itu tidak 30 cm lagi. Dia akan terus makin dekat. Coba Bapak Ibu deh, nanti praktekin di rumah, bisa nggak 30 cm? Pasti lama-lama segini. Gitu ya. Terus gangguan otot. Ya, banyak anak-anak yang kalau Bapak Ibu pernah lihat atau baca berita, anak yang gini. Nggak bisa membuka mata sampai 3 hari. Katanya efeknya karena lihat layar, tapi ternyata enggak. Dia gangguan otot yang menyebabkan karena dia terus melihat. Dan pasti pengairan di bola matanya itu akan menjadi kering karena dia ketika dia kita konsentrasi terhadap sesuatu itu kedipan kita yang harusnya berapa detik sekali itu menjadi berkurang sehingga pengairan di permukaan bola mata itu menjadi menurun dan menyebabkan mata kering. Dan itu yang menyebabkan juga kerusakan pada mata. Dan itu mengganggu juga di otot-otot yang lain, ya. Otot sini, otot bahu, kemudian otot di bagian belakang sini, ya. Itu akan terpengaruh. Ya lanjut Pak. Bisa Udah, oke. Nah, bagaimana sekarang tips and tricksnya, bijaknya? Ya, yang pertama pembatasan penggunaan gadget. Bapak Ibu lihat di bawahnya, kalau anak 2 tahun ke bawah tidak diizinkan pegang HP. Even dia generasi alfa yang sangat reaktif atau sangat canggih dengan alat-alat gadget. Tetapi di usia ini tidak diperkenankan menggunakan HP. Karena apa? Proses pertumbuhannya, apalagi di bawah 3 tahun ke bawah, ya. Tidak menggunakan HP. 2-6 tahun, maksimal itu 2 jam. Hanya boleh. Tetapi saya menyarankan 1 jam break, 1 jam. Jadi harus ada breaknya. Karena kerusakan mata akan terjadi. Dan postur tubuh akan terjadi. Kemudian kekeringan di dalam bola mata terjadi. Apalagi kalau dia main game. Game, Bapak Ibu tahu ada namanya psikologi warna. Kalau kita pakai warna-warna tertentu akan merangsang namanya sistem limbik di otak yang berkaitan dengan emosi. Sehingga emosi makin gampang untuk naik. Ya, warna merah, warna kuning, warna orange. Itu menimbulkan reaksi-reaksi letupan-letupan yang digambarkan sebagai letupan-letupan emosi yang ke arah agresi, ya, yang dipakai itu warna-warna itu. Bayangin kalau Bapak Ibu membiarkan anak-anak Bapak Ibu ketika waktu libur misalnya Sabtu atau Minggu dibiarin main handphone lama, efeknya apa terhadap anak-anak? Ya, pembatasan penggunaan gadget ini adalah kontennya. Apa yang dia mainin, apa yang sedang dia lihat. Makanya di sini ada gambar ketika menggunakan handphone ada pendampingan orang tua. Bukan gini, udah wis kalau biar diem, set kasih. Jangan ganggu saya karena saya punya keasikan sendiri, saya kasih handphone dia. Anda sedang menanam bibit di masa depannya dia, ya. Kemudian kontennya, waktu penggunaannya, kemudian lamanya, waktunya maksudnya kapan dia pakai? Di waktu sekolah atau di waktu libur? Lamanya berapa jam? Nanti yang tadi saya bilang harus break, ya. Kemudian aman atau enggak? Dia di mana duduknya? Di ruang tamu, di kamar sendirian, atau di ruang makan? Di mana saya sebagai orang tua ada? Saya bisa ngontrol nggak apa yang dia lihat, apa dia yang sedang perhatian? Caranya gimana dong ngontrolnya? Kadang-kadang datengin.
Lagi lihat apa kamu? Wah seru, nggak apa-apa Bu, saya nggak lihat. Oh seru ya? It's okay, karena kita bisa melihat apa yang dia lihat. After dia main, setelah lagi break, tadi ceritanya bagaimana, sehingga kita tahu apa yang ditangkap oleh anak ini. Apa yang dia lihat, karena kita nggak tahu kan apa isi otak anak. Sehingga kita tanya, apa yang tadi kamu lihat? Ceritanya seru ya. Siapa tuh tadi yang mama lihat ada lagi berantem-berantemnya? Oh, nanti dia cerita. Jadi kita mengerti konsep nilai di dalam pikiran anak ketika dia sedang menonton. Ya. Nah, ketika penerangannya juga ya, penerangan itu kan berkaitan dengan kesehatan mata. Sehingga apa? Anak belajar bagaimana mengendalikan diri. Lihat, cuman ini yang kita lakukan, anak belajar mengendalikan diri dan batasan-batasan. Berguna nggak buat kita? Berguna nggak buat dia masa depannya? Berguna. Dia nggak menjadi anak yang rebel di sekolah. Karena dia tahu batasan-batasannya. Walaupun dari perkara ini aja, kita mengajarkan anak kita dalam satu poin ini aja. Ya, anak ngerti bagaimana ngendaliin dirinya. Saya nggak sempat kemarin ada satu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, dalam satu TikTok, itu namanya Keluarga Hartono. Bapak Ibu pernah lihat? Keluarga Hartono? Ya? Siapa yang jawab? Pernah ya? Ya, pernah ya? Anak muda yang lihat pasti. Ya, Keluarga Hartono ini adalah seorang ibu, bagaimana dia mentransfer, bagaimana pengendalian emosi pada anak-anak. Pak, kayaknya di wilayah saya pernah kasih deh. Ya, saya pernah sharing di wilayah. Karena bagaimana belajar anak-anak mengendalikan emosi. Dia marah anak ini ketika dia nggak dikasih main handphone sama mamanya. Apanya mamanya? Iya bagus ya kamu. Enggak. Mamanya, ya sudah, duduk aja. Tapi kau jangan rusak barang-barang itu. Duduk aja kamu di situ. Sudah tenang, baru kalau begini kita tidak bisa bicara. Kamu tenang, kita bisa. Akhirnya anak ini belajar mengendalikan diri. Ya, pengendalian itu banyak bisa diajarkan. Ini salah satu contohnya di sini. Ya, kalau Keluarga Hartono itu nanti saya ceritanya nanti lain lagi. Oke, next Pak. Hal yang kedua adalah hindari penggunaan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kalau misalnya diajak tidur, misalnya saya bekerja, pasti saya pulang ke rumah saya udah capek. Anak diajak masuk ke kamar 8:30, masih blingsatan nggak mau tidur. Sorry. Blingsatan nggak mau tidur. Sehingga ayo tidur. Udah jam 9 saya ngantuk banget. Biar anak ini gampang tidur, saya kasih main handphone. Soalnya biar kalau main handphone nanti dia gampang tidur, Bu. Salah. Otaknya jadi aktif. Coba Bapak Ibu praktekkan kalau di rumah main game. Bisa nggak berhenti 15-20 menit? No. Pasti 1,5 jam minimal. Main game. Ya, apalagi anak-anak, canggih, warnanya bagus, Mario Bros misalnya gitu, main Mario Bros. Nggak bisa naik level, terus dia akan coba, gitu ya. Hindari penggunaan sebelum tidur. Matikan notifikasi atau HP di waktu kumpul dengan keluarga ataupun waktu belajar itu kerja ya, dan ketika berkumpul dengan orang lain. Ini untuk anak-anak yang teenager, preteen and teenager. Ya, usianya mulai dari 10 tahun ke atas. Jadi matiin notifikasi, ajarin anak-anak. Seperti itu. Saya punya policy di rumah, anak-anak saya sudah dewasa semua, tapi policy saya di rumah adalah ketika kita ada di rumah, kita makan bersama di meja makan. Ya, mau itu makan siang, maupun makan malam. Makan pagi kadang-kadang papanya udah berangkat duluan atau anak-anak berangkatnya agak siangan gitu ya. Jadi saya selalu mengusahakan makan di meja makan without HP. HP-nya bukan ditaruh di kantong, bukan ditaruh di meja dekat meja makan, enggak. Taruh di kamar.
Sehingga notifikasi yang memanggil-manggil dengan cahaya-cahaya yang menarik itu tidak mengganggu, tidak mendistrak hubungan relasi kita di dalam keluarga. Ya, ini mengajarkan apa? Anak-anak bisa menghargai orang lain dan menjadi tenang. Ketika tidur, dia akan jadi tenang. Dia tahu bagaimana menenangkan dirinya, ya. Banyak orang dewasa sekarang yang saya ajarkan bagaimana masuk ke dalam namanya relaksasi. Karena dia susah tidur. Otaknya jalan terus, Bu, mikir macam-macam. Ya, bagaimana itu? Dia tidak tahu lagi bagaimana relaksasi diri. Nah, kalau kita ajarin dari kecil, walaupun kita nggak ngajarin secara ekspresif, tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan secara perlahan, nggak diajarin gitu, tapi dia bisa menenangkan dirinya. Karena kita menanamnya tidak menggunakan HP ketika waktu mau tidur. Next. Hal yang keempat adalah mendorong aktivitas luar. Ya, suruh main di luar. Lah kalau saya bahaya, Bu, deket jalan raya. Gimana mainnya? Ajak ke taman. Berarti apa? Ada konsekuensi yang kita tanggung sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita masih dalam proses pertumbuhan, yang tadi ya banyak harus belajar nilai, bersosialisasi, berkomunikasi, itu kita bawa ke taman. Biarkan mereka bermain. Bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia harus penempatan diri dia, bagaimana adjustment dia terhadap orang lain, itu dia belajar dari situ. Kita memperhatikan, jangan kita duduk, kita taruh di taman, kita main HP. Perhatikan, ikut di mana mereka main. Ya, saya bersyukur saya belum bawain tentang materi ini, tapi saya praktekkan ketika anak-anak saya bertumbuh. Enjoy, buat saya enjoy. Saya mulai terjun bekerja ketika anak-anak saya sudah the whole day sekolahnya, sampai jam 3 sore. Dan jam 3 itu saya pulang ke rumah. Saya mengambil pekerjaan ketika anak-anak sekolah, kemudian ketika dia pulang, saya pulang. Jadi saya ngambil ngajar waktu itu, ya. Makanya di jam 3 saya bisa pulang. Ketika anak-anak di rumah, bermain di luar, berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita mengajarkan pada anak-anak apa? Meningkatkan gross motornya. Gross motor itu apa? Guru apa Pak? Gross motor motorik kasar. Kalau saya sebutnya motorik kasar itu berlari, berjalan, enggak clumsy, ya. Clumsy itu jalan sedikit jatuh gitu, ya. Ada yang sebutnya gangguan otot, tapi atau ada juga yang disebut karena latihan, ya. Kemudian melatih anak-anak berimajinasi, karena dia bermain di luar, bermain dengan alam, proses imajinasinya akan bermain, belajar bersosialisasi, kreatif di luar. Karena permainan di luar kan terbatas. Bagaimana dia harus, aku dalam situasi ini nggak ada mainan, semua mainan udah dipakai anak-anak. Bagaimana saya harus melakukan? Saya harus ikut kemana? Saya harus jalan kemana? Itu otaknya dilatih, namanya kreativitas. Kalau kita bermain dengan gadget aja, itu kreativitas thinkingnya itu menurun. Kecanggihannya di otak itu tertentu motoriknya, ya, bagian motoriknya, biar bermain, ya, misalnya bermain strategi, bermain apa, itu hanya pola itu. Tetapi kemampuan-kemampuan lainnya tidak diasah. Lanjut Pak, yang kelima, menyediakan bahan-bahan bacaan. Jadi bacaan itu tidak hanya di HP. Sediakan secara fisik bacaan-bacaan. Kenapa anak-anak sekarang susah membaca? Karena kita tidak mengasah mereka untuk mengajak membaca. Kalau anak-anak masih balita, dampingi mereka ketika membaca. Ya, kita duduk sama-sama bacain mereka buku. Nah, bukunya jangan yang tulisannya banyak. Untuk anak-anak balita, enggak menarik. Yang gambarnya yang banyak. Makanya di sini saya lihat tulis di situ bukunya, buku ada yang kreativitas, majalah anak-anak. Dari situ kita bercerita. Kalau dulu saya suka gini, ketika kita bermain, saya nggak suka main hanya membaca buku aja. Buku bacaannya apa tahu nggak Bapak Ibu? Saya punya buku yang cuman ini, this is the ball, this is apple, this is clown, misalnya gitu. Bahasa Inggris yang hanya vocabulary bahasa Inggris.
Tapi dari buku itu saya bercerita, wah ini bagus sekali ya bolanya, ada warna apa aja. Dia menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Oke, saya mulai ngajarin bahasa Inggris. This is red, yellow, green, and blue. Gitu. Jadi dia belajar kemampuan bahasanya berkembang ya di sini ya. Wawasannya juga bertambah ketika bermain. Bacaan-bacaan disiapkan. Kreativitas, majalah Bobo. Bapak Ibu kenal Bobo enggak? Masih kenal ya? Oh hebat. Donald Bebek? Hah? Masih kenal. Anak sekarang tahu enggak? Oh, kamu udah gedean dikit. Tahu juga ya? Kalau Bapak Ibunya demen sama yang namanya Donald, dan itu ada di rumah, pernah ada, pasti anak-anak kan tertarik untuk baca. Donald Bebek, Bobo. Terus kalau misalnya nih, adik-adik yang di belakang saya tanya nih, kenal 5 sekawan? Edith Blyton? Ah, ya Bapak Ibu tahu lah gitu ya. Nancy Drew? Udah nggak tahu ya? Hah? Tahu? Asterix mah itu zaman kita dulu juga ya. Jadi golongannya baby boomer ya Bu ya? Golongannya baby boomer. Oke. Ya. Sediakan majalah anak, buku-buku bacaan yang berkualitas lainnya ya. Dulu Bapak Ibu saya, opa saya tuh dulu direktur Gramedia di Surabaya. Jadi kita suka dikirimin buku yang namanya dari Edith Blyton itu ya, 5 sekawan, kemudian Nancy Drew gitu ya, ada cerita-cerita detektif remaja ya. Ketika kami masuk ke masa usia remaja itu disediakan oleh kakek saya. Jadi bacaan-bacaan yang berkualitas. Kemudian ini menghasilkan meningkatkan kreativitas juga, imajinasinya meningkat, kemampuan bahasanya ya, vocabulary dalam anak-anak. Nah, ketika saya melakukan tes IQ, ada kemampuan bahasa yang digali. Sehingga anak-anak nanti tanya, Bu, ini apa sih artinya? Enggak ngerti lagi. Ada bahasa kosakata tertentu yang dari zaman kita sekolah dulu udah ada. Tetapi itu tidak dipahami oleh anak-anak. Dari kenapa? Enggak suka membaca. Ya. Kemampuan bahasanya berkurang sehingga wawasannya juga bertambah untuk anak-anak yang senang diberikan disediakan buku-buku. Ini mengakibatkan anak-anak ketertarikan dengan gadget berkurang. Kalau kita juga nggak memfasilitasi dengan ini, gimana bisa rumahnya? Nah, berapa banyak Bapak Ibu yang menemukan anak-anak sekarang suka bilang gini, kalau handphonenya disita atau nggak boleh main game, terus dia, Mah, ngikutin kita kemana kita pergi? Terus mau ngapain dong? Aku mau ngapain? Aku bosen Mah. Terus ngapain lagi dong? Aku mau ngapain nih? Pernah ya ngalamin gitu ya? Ya. Mereka bertanya, nggak tahu lagi bagaimana. Itu udah menandakan kreativitasnya gitu. Kalau kita dulu lihat apa? Kulit jeruk Bali, dibikin mainan. Yang perempuan bikin dipotong-potong ya, jualan. Terus lihat tanah merah dikasih air, ulek-ulek. Jadi lotek. Lotek tahu nggak? Ya, metikin daun-daun terus mengimajinasikan, imajinasinya main. Anak-anak sekarang no. Next. Yang keenam, ini yang paling susah. Memberi contoh yang baik dengan cara kita membaca buku without HP. Ya, nggak selalu lihat nonton Netflix, nonton TV-TV yang mempunyai program-program TV yang banyak, kemudian pakai HP, main HP gitu ya. Nah, bapak-bapak biasanya punya kecenderungan kegiatan otonomi. Hal-hal yang suka dilakukan sendiri. Punya waktu me time. Kalau perempuan udah jadi ibu-ibu nggak punya me time. Kalau bapak-bapak pulang ke rumah me time. Baca koran di handphone. Siapa yang punya koran di rumah? Masih langganan koran? Tukang korannya nggak mau karena nggak ada yang mau langganan. Ya, saya di daerah Pamulang itu susah mau langganan koran.
ke tempat saya. Saya tinggalnya di Villa Pamulang, udah nggak ada yang mau. Saya tanya, Pak, kenapa nggak mau lagi? Iya Bu, langganan saya di sini cuman ibu doang. Jadi terpaksa saya juga nggak pakai koran lagi. Tapi saya hobi baca koran. Karena dari situ menarik ya, dari tulisan-tulisan orang. Memberikan contoh, main board game. Berapa banyak dari kita kalau misalnya anak-anak ngajakin main Ludo, terus apa yang hitam putih itu? Otelo kalau saya bilang. Hah? Oh, Halma bisa. Otelo juga ada ya. Otelo tuh hitam putih gitu ya. Kalau misalnya diapit bisa ini. Berapa banyak di kita yang menyediakan waktu ketika, "Mah, main yuk." Kita akan tinggalkan pekerjaan kita, duduk deprok tahu ya, duduk melantai, kemudian main bersama anak-anak. Berapa banyak dari kita yang lakukan itu gitu ya. Bisa itu. Kegiatan bersamanya apa? Bisa dekor rumah. Ayo, hari ini mama pengen rubah ruang tamunya nih posisinya. Ayo bantu mama. Itu akan mengurangi anak bermain dengan gadget. Tapi jangan habis ini pulang, Bapak Ibu nggak pernah lakukan itu, tiba-tiba melakukan itu. Kaget. Tapi ada tips and triknya nanti dulu ya. Kemudian ini meningkatkan apa? Meningkatkan motivasi, komunikasi, kedekatan secara emosional, dan bagaimana beretika. Nah, dia akan mempraktekkan ketika etika ketika online, bagaimana berhadapan dengan orang lain, dia akan lakukan ini. Next, Pak. Ini. Sebelum masuk ke sini, saya mau kasih tips. Kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan dari 6 yang tadi saya sudah sebutkan, untuk mengajarkan anak-anak kita bijak dalam menggunakan gadget, mulai sekarang duduk dulu bersama-sama. Jadi jangan tiba-tiba pulang ke rumah, ajak anak duduk berhadap-hadapan, langsung kayak nasihat. Nah, ternyata tadi papa ikut, nggak boleh main HP terlalu banyak. Harus dibatasi. Anak-anak dengar dibatasi, rasanya apa? Di sininya membara, saudara-saudara. Dia akan terus menentang kita dengan caranya, dengan silent atau dengan aktif, agresif. Ya, agresif itu ada 2, ada yang silent, ada yang agresif keluar gitu. Ya, agresif keluar langsung larang-larang gitu. Siapa yang ngomong tadi? Ibu Ina gitu. Ya, jangan seperti itu. Kalau bicara dengan anak adalah ketika anak sedang masih mau masuk tidur. Duduk bersama tiduran sama-sama dia. Aduh, mama tadi ditegur sama Tuhan. Ternyata mama selama ini salah. Efeknya. Jadi kita membicarakan untuk anak yang usia 8 tahun ke atas, kemampuan kognisinya sudah berpikir dia bukan lagi praktis, tetapi mulai bukan lagi konkret, tetapi mulai dengan abstraknya mulai muncul ya. Anak untuk 8-9 tahun, dia akan berpikir, ternyata nanti kalau dewasanya, memang kamu bilang, enggak, aku enggak bisa gitu, mama juga dulu gitu. Enggak mungkin, ternyata mama sekarang enggak bisa tuh hidup tanpa handphone. Jadi itu namanya kecanduan. Bapak Ibu tahu sekarang panti rehabilitasi untuk kecanduan HP itu ada di Puncak. Kecanduan HP loh. Dan itu diterapi secara psikiatri. Jadi dikasih obat otaknya untuk agresivitas emosionalnya. Kasihan anak kita kalau udah sampai di situ. Ya, saya merasa tertekan juga sih sebenarnya ya. Jadi psikolog tertekan loh Bapak Ibu. Karena saya harus ngirim satu anak yang sudah tidak bisa lepas dari HP. Sehingga agresi kriminalnya meningkat terhadap orang tua. Dan saya harus mengirim anak itu ke tempat itu. Saya tertekan di situnya. Saya sebisa mungkin enggak bisa. Tapi anak ini enggak bisa ditolong lagi. Harus pengobatan psikiatri. Ya. Karakter baik atau buruk sang anak dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi sekarang sama-sama. Saya bersyukur Bapak Ibu datang ke sini. Saya bisa sharing. Kita sama-sama belajar sebagai orang tua. Mungkin saya sudah lebih duluan
jalan di depan, Bapak Ibu bersama-sama mengikuti bahwa anak kita itu tergantung dari bagaimana kita. Baru kemarin ya, saya ketemu dengan orang tua, saya bilang, bagaimana kita bersikap, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu adalah menanam bibit untuk masa depan anak kita. Kalau kita dipercayakan Tuhan anak, berarti kita harus grow up dulu, bertumbuh dulu. Di dalam pemikiran kita, di dalam mentalitas kita, kesiapan kita untuk punya anak. Kemudian kita selalu punya waktu untuk refleksi di malam hari. Apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak, terhadap pasangan, karena efeknya juga ada terhadap pasangan kita. Dan pertobatan. Bukankah Tuhan juga menginginkan kita selalu ada di dalam pertobatan? Kalau aku selalu jatuh di dalam lubang yang sama, apakah selalu sama? Kalau selalu sama, berarti aku belum bertobat. Kalau berbeda sedikit, berarti aku mau melakukan perubahan. Tuhan menolong aku untuk berubah. Karena karakter anak-anak kita sama seperti dalam bahasa Inggris ini. Kita sedang memberikan warisan kepada anak-anak kita. Apa? Waktu. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan pernyataan yang mengatakan gini, oh nggak apa-apa. Quantity is not important. Quality is important. Saya nggak setuju dengan itu. Kita sebagai orang tua, kuantitas waktu yang kita berikan kepada anak ada. Harus ada. Bukan hanya kualitas saja. Ya, kualitas dan kuantitas itu dua-duanya harus jalan. Bagaimana anak belajar berbicara? Banyak anak-anak yang juga delay speed diakibatkan kita nggak pernah berinteraksi secara verbal terhadap anak-anak. Jadi kalau ganti popok sudah selesai. Tapi nggak diajak komunikasi, walaupun bayi belum bisa bicara. Bayi selalu hanya menaruhnya semua di alam bawah sadar, ya. Semoga Bapak Ibu dengan apa yang saya sharingkan membawa gairah baru, ya, gairah baru bahwa from today saya mau menjadi orang tua yang berkualitas. Saya mau menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena yang diminta pertanggungjawaban bukan apa yang sudah kita berikan secara physically terhadap anak-anak kita, bukan. Tetapi tanggung jawab peran kita sebagai orang tua. Yang tadi saya bilang gitu, di Maleakhi 15 ayat 2, itu kita sedang menciptakan generasi-generasi ilahi. Apakah generasi kita ilahi? Ilahi yang seperti apa? Kemudian yang dari Amsal, sudahkah kita mendidik anak kita sesuai dengan jalan yang patut baginya? Sehingga nanti di masa tuanya, dia tidak akan menyimpang darinya padanya. Makasih. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu, paparan dari Bu Ina tadi. Kalau saya sih tadi mengikuti paparan dari Bu Ina tadi, kalau menurut saya sih cukup lengkap ya Bapak Ibu ya. Tadi mulai dari bagaimana kita harus bisa melihat kita ini di generasi apa, sementara anak kita juga di generasi apa, sehingga perlu penyesuaian seperti itu. Kemudian juga banyak sekali ternyata kita juga secara ciptaan dari Tuhan, kesayangan dari Tuhan juga diarahkan banyak sekali Alkitab yang sudah mengajarkan kita dan meminta kita untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Oke Bapak Ibu, sekarang kita buka sesi diskusi, ataupun kalau ada dari Bapak Ibu ingin di-sharingkan atau ada Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Ini biasanya kalau bertanya dikasih kesempatan bertanya, kalau diam gitu dua sebenarnya itu. Pertama, apakah sangat mengerti? Oh ini Bu ini silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur ada di sini, Bu Ina. Anak saya
satu, tapi ada satu keponakan di rumah usianya hampir sama. Anak saya umur 10 tahun nanti bulan Juli, sedangkan keponakan 12 tahun. Umur yang hampir sama ya. Jadi dilema semua yang Ibu sampaikan kami alami juga ya ketika bagaimana proses transisi ya ketika semua menjadi online waktu itu. Awalnya agak berat. Awalnya nggak berat malah sebenarnya kita kayak udahlah berikan HP gitu ya Bu ya. Berikan HP, tapi ternyata menjadi ke arah kecanduan, nggak sampai kecanduan, ke arah kecanduan tadi ketika anak-anak setelah belajar dengan alasan bikin PR ya buka lagi yang lain gitu. Kemudian kami memutuskan bukan handphone berarti yang harus dipakai, tapi akhirnya kami memberikan laptop Bu, karena kami berpikir dengan laptop mungkin dia akan lebih tidak matanya nggak gini banget kalau melihat ada yang harus di browsing. Ternyata ada hal lain lagi yang terjadi. Ketika saya juga bekerja online, kita bekerja kadang-kadang kan ada beberapa tab kita buka ya. Ternyata anak saya ketika Zoom, dia juga membuka beberapa tab. Jadi tangannya juga udah cepat alt-tab ketika saya lewat, dia langsung buka, dia masuk ke Zoom gitu ya. Tapi ketika saya nggak di sebelahnya, saya mengerjakan aktivitas lain, dia sudah sambil browsing di di window yang lain gitu ya Bu. Itu itu sih waktu itu saya masih bisa memberikan pengertian, tapi semakin kesini umurnya bertambah juga kan dia masuk ke arah ke arah mau remaja, mau akil ya, mau balik maksudnya. Sudah mulai ada emosinya juga, dan sampai saat ini, jadi waktu itu sempat punya handphone, tapi sekarang nggak lagi Bu. Cuma menjadi protesnya yang saya ini ya Bu, sebenarnya saya dan suami sudah memutuskan bahwa tidak akan berikan handphone sampai dia nanti mau kuliah gitu. Cuma yang menjadi saya kadang-kadang sebagai ibu kadang-kadang merasa kasihan ya. Dia bilang, Bun, temanku semua punya HP. Mereka susah hubungin gitu ya. Susah kadang-kadang mau ini, mau itu gitu. Jadi kalau bapaknya sudah bertahan bahwa tidak, no gitu. Tapi kadang-kadang kalau ibu-ibu suka masih agak ini ya Bu, suka goyang. Saya mau misalnya nih ketika nanti mungkin saya bisa berdiskusi dengan suami ketika harus memberikan gadget. Tadi kan di usia yang dibatasi sampai di usia 6 ya Bu. Nah kalau usia anak saya itu sampai sejauh mana kan boleh gitu Bu. Mungkin itu yang supaya saya punya tips ketika nanti mungkin saya bisa menghubungi suami saya supaya dia punya mungkin kan, karena saya pikir kadang-kadang juga memang iya ya, saya kan bekerja full. Maksudnya suami saya bekerja seharian itu bagaimana gitu. Meski memang ada yang mengasuh, mungkin juga dia butuh gitu. Satu hal lagi yang kami kurangin, akhirnya wifi di rumah juga sekarang kami sudah matikan karena ternyata mereka kan browsing di laptop itu pun segala macam mereka browsing. Akhirnya kami mengambil keputusan di tethering aja dari kakak yang mengasuh. Jadi terbatas sudah menggunakan internetnya gitu. Saya mohon tipsnya Bu untuk kalau misalnya nanti dikasih gadget untuk usia itu. Terima kasih. Oke. Kasihan Bu kalau lama banget. Ya kan? Karena ketika dia SMP atau SMA itu perkembangannya makin guru-guru sekolah gitu. Nanti lihat ya di grup, ya Pak Guru ya. Saya tahu Pak Yahya itu guru. Jadi benar ya Pak Yahya ya, benar ya. Soalnya pakai masker. Saya cuma lihat dari sininya. Jadi selalu banyak informasi yang disampaikan kepada grup kelas gitu. SD juga sudah ada. Tapi kalau misalnya gini, yang kita harus lihat adalah permasalahannya. Yang ibu takutkan bersama Bapak adalah anak-anak browsing ke tempat yang lain. Yang saya tadi lihat masalahnya itu satu. Kedua adalah ketaatan mereka ketika mereka sedang study, sedang belajar. Sistem nilai itu yang harus dibilang. Jadi ibu kita dalam menyikapi problem, bukan problemnya yang diangkat. Misalnya, sita HP, misalnya gitu. Anak saya pernah menyita HP, tetapi dengan sistem nilai
yang saya mau bangun ke anak saya. Ketaatan dia kepada, jadi ketika saya kasih anak saya HP, dia mulai SMP waktu itu. Kebetulan sekolahnya di Penabur, Pak. Jadi semua komunikasi itu selalu lewat BB waktu itu. Jadi anak saya udah merengek-rengek juga untuk minta. Semua sepupu-sepupu sudah pakai, mah. Semua teman-teman di sekolahku, apalagi Penabur, sudah punya HP semuanya. HP-nya udah Onyx, udah waktu itu zamannya udah canggih-canggih. Aku nggak bisa. Terus saya duduk. Saya panggil anak saya. Sekarang kamu buat apa HP? Oke, kalau misalnya memang informasi itu disampaikan lewat grup, pakai grup mama. Add punya mama. Jadi kamu bisa lihat dari mama. Karena handphone di Penabur masuk sekolah, nggak waktu zaman anak saya, kalau sekarang nggak tahu ya Pak ya, polisinya gimana. Anak saya itu tidak boleh ada handphone. Jadi semua masuk sekolah handphone dimatikan. Nggak boleh di silent, Bu. Matiin. Kalau ketahuan handphone disita sama guru, masih berlaku nggak Pak? Oh, dikumpulkan ya sekarang ya. Ya, jadi dulu anak saya begitu, jadi nggak boleh sama sekali. Jadi nanti baru boleh membuka HP adalah ketika sudah pulang sekolah, gitu. Jadi kita harus lihat problemnya. Nah, waktu itu karena anak saya akhirnya pakai HP menyendiri, tidak mau berkomunikasi dengan keluarga, kemudian kalau ngomong jadi ngangengong itu suaranya ya. Kemudian saya langsung panggil, kenapa cara bicara kamu seperti ini? Dan kamu nggak pernah mau kumpul dengan kita. Apa yang kamu lakukan dengan HP-mu? Ini teman-teman banyak yang chat. Mama juga banyak teman-teman yang chat. Tetapi ketika kita di rumah, kita berkomunikasi apalagi mau makan. Jadi gini, oke, kamu bisa perbaiki? Iya mah, kan anak-anak dulu kayak gitu ya, janji-janji dulu ya, janji-janji surga. Iya dulu. Tapi saya bilang, Mama kasih waktu ke kamu untuk lakukan, tapi kalau tidak bisa, Mama harus terpaksa mengambil tindakan. Saya nggak kasih tahu tindakannya apa. Saya pikir kalau saya sita, waktu itu anak saya melanggar sampai 5 kali. Saya bilang, Mama dengan terpaksa Mama harus bertindak. Mana HP-nya? Oh, pasti memberontak, Bu. Karena anak udah SMP. Pasti berontak. Saya bilang, saya nggak ngomong, sini HP-nya. Kalau saya nadanya do tinggi, dia akan balas dengan do tinggi. Jadi saya bilang, sini HP-nya. Mama sudah kasih kesempatan, kamu belum berubah, jadi Mama harus tolong. Karena Mama punya tanggung jawab. Mama tanggung jawabnya bukan sama Papa, tapi sama Tuhan. Dia dengan mulut mancung 5 cm, Bu, kasih ke saya. Apa yang saya lakukan, HP itu saya taruh di rumah. Tetapi baterainya yang saya ambil, Bu. Saya nggak ambil SIM card-nya, saya nggak ambil HP-nya, tapi saya ambil baterainya. Saya bawa kerja baterainya. Karena dia nggak bisa cas, dia nggak bisa lakukan apa-apa kalau baterainya nggak ada. Dulu masih baterai, kalau sekarang nggak ada baterai kan, handphone ya, gitu. Jangan ditiru yang saya lakukan ya, gitu. Tapi ini proses pengalaman saya. Karena ada sistem nilai yang saya mau lakukan. Sehingga punishment itu saya lakukan, gitu. Tapi kalau untuk anak ibu harus dipanggil, diajak bicara. Apa sih kenapa kita harus belajar online? Kita buka online itu, kita belajar. Belajar itu bayar nggak? Bayar. Misalnya uang sekolahnya berapa per bulan? Gitu. Kalau kamu nggak ngikuti satu pelajaran itu kan kalau nggak salah satu semester tuh 16 kali pertemuan, benar nggak ya Pak? Benar. Bukan satu sampai midterm. 18. Oh, 18 ya. Karena banyak ya. Dulu kayaknya 16 ya, Pak. 16 sampai 18. 16 pertemuan lah ya, itu gitu ya. 16 pertemuan. Berarti kalau kamu nggak skip 1 hari, 1 pertemuan, kamu rugi berapa? Saya ngajarin ke anak saya waktu itu gitu. Kalau kamu skip sehari, kamu nggak serius belajar, kamu nggak ngerti. Lewat nih hari ini, bisa diulang nggak? Nggak bisa. Kamu tanya temen, sama nggak seperti yang kamu diajarin guru? Untungnya kalau di Penabur,
Di penabur ya Pak ya. Bapak masih di penabur? Masih. Ya, di penabur tuh guru-gurunya kalau misalnya di sekolah anak saya ya, nggak tahu sekolah penabur yang lain. Kalau di penabur sekolah anak saya, gurunya kalau didatengin mau ngejelasin. Saya nggak tahu kalau tempat lain, tapi prinsipnya semua sama ya begitu ya. Jadi kalau didatengin muridnya mau ngejelasin. Kalau kita di sekolah lain misalnya, kamu bisa lagi nggak nanya sama gurunya? Jelasin hal yang sama. Nggak bisa. Kamu tanya sama teman kamu, bisa nggak? Jelas. Nah nanti kalau misalnya, oh bisa, ngeyel ya Bu ya. Ngeyel, bisa, oke. Mama lihat hasilnya. Kan nanti kan pasti diuji. Ya, ulangan kan. Nanti Mama lihat hasilnya. Sempurna nggak? Nah, itu satu. Kedua, yang berkaitan dengan dia buka yang lain-lain. Kedua, prinsip saya nggak pakai di sini bahwa saya bilang gini, di dalam psikologi itu ada namanya disebut IQ, EQ, SQ. 3 peran ini penting menghasilkan AQ. Bukan aku ya, bukan AQ, tapi AQ, adversity quotient. Inteligensi, emosional, spiritual itu penting untuk menghasilkan apa? Adversity quotient. Adversity quotient adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi penyelesaian masalah, menghadapi masalah. Jadi 3 fungsi ini berperan penting. Intelektual adalah anugerah Allah dari ibu 75%. Dari bapak dan plus-plus yang lain-lainnya dari informasi apa itu 25%. Nggak tahu bapaknya berapa ya. Tapi paling besar itu dari ibu. Makanya nanti kalau bapak-bapak yang punya anak perempuan ya Pak, suruh kalau misalnya anak lakinya suruh cari istrinya yang pinter. Ya. Jadi supaya IQ anaknya terpengaruh gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu sekarang ya. Enggak goceh kok ya. Jadi seperti itu. Spiritual itu bukan hanya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai hubungan kita dengan Tuhan, tidak dengan itu aja. Tetapi sistem nilai yang lain-lain. Nah, termasuk sistem nilai. 3 penting ini yang saya lihat yang paling penting adalah spiritual. Intelektual dan emosi ini sangat dipengaruhi. Intelektual bisa tidak berjalan dengan baik kalau emosinya sedang tinggi. Kalau spiritual kosong, spiritual nilainya 0 atau spiritual cuma 10%, itu emosinya yang menjadi dominansi di dalam diri seseorang. Ketika menghadapi masalah, gitu juga. Intelektualnya tidak akan berfungsi dengan common sense-nya nggak akan berjalan. Sehingga kenapa ada terjadi kasus cutting, terjadi kasus bunuh diri, terjadi kasus yang emosional yang meledak, tantrum di luaran gitu ya, juvenile delinquents gitu ya. Jadi itu meningkat karena itu emosionalnya terlalu meledak, IQ-nya atau intelektualnya, common sense-nya nggak bisa berfungsi dengan baik. Karena apa? Spiritualnya nggak jalan. Itu. Jadi spiritual itu harus dia. Nah, anak ibu juga begitu. Spiritualitasnya juga ada. Jadi kamu belajar itu tanggung jawabnya bukan sama mama. Bukan hanya untuk masa depan kamu sendiri, tetapi tanggung jawab kamu terhadap Tuhan. Kalau kamu usianya belajar, kalau mama kerja tanggung jawab juga sama Tuhan. Jadi kalau di kerjaan juga mama nggak bisa sambil misalnya nonton drama Korea di kantor misalnya gitu. Nggak bisa. Karena mama punya tanggung jawab. Sama seperti kamu ketika kamu belajar. Itu satu. Yang kedua adalah tadi dia tidak membuka-muka hal yang lain. Nah, diajarin Bu, ketika menggunakan HP, bukan mama nggak mau percaya sama kamu kasih HP. Tetapi mama lihat kamu belum bertanggung jawab. Karena ketika selesai, fungsi HP apa sih gitu. Jadi dikasih pemahaman, apalagi anak ibu udah 10 tahun, jadi kemampuan analitiknya itu udah bisa bermain. Gitu. Jadi diajak bicara dulu terlebih dahulu anak ibu gitu loh. Sama-sama. Nah, berbicaranya waktu kapan? Saya punya trik kalau misalnya gini, membicarakan hal yang sensitif itu tidak di rumah. Kalau di rumah ada adik, apalagi ibu ada sepupu ya Bu ya, sepupu dari anak ibu. Sepupunya, keponakan ibu ya, berarti keponakan ibu. Itu menurunkan harga diri anak ketika orang lain mendengar.
Jadi kita ajak dia pergi. Misalnya just duduk di taman kota yang Serpong itu, tahu ya? Ada taman ya di situ, duduk di situ sambil jalan-jalan. Terus kita membawa apa misalnya makanan kecil, just duduk di situ. Terus mulai misalnya dengan kemarin mama dengar ada anak yang kecanduan HP, misalnya gitu. Menurut kamu bagaimana? Anak ibu laki perempuan? Perempuan, misalnya gitu. Itu tuh. Kalau perempuan-perempuan misalnya dengan melihat Instagram gitu ya, terus baju-baju, need atau will. Jadi saya selalu bicara sama anak-anak keinginan atau kebutuhan. Sama ketika HP tadi, minta rengek-rengek dari SD, minta HP, saya bilang butuh nggak? Waktu di SMP juga butuh nggak? Saya SMP-nya kelas 3 Bu kasihnya. Ya, mama lihat kamu bisa bertanggung jawab, saya kasih. Tapi mama lihat ya, gitu. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, mama ambil. Gitu. Jadi jangan pernah ketika kita ngobrol gini, yaudah kamu nabung sendiri, beli aja HP sendiri, gitu. Hati-hati di situ dengan perkataan kita. Ketika anak punya beli HP sendiri, kita nggak bisa kontrol itu lagi. Sistem nilainya kita nggak bisa kontrol. Karena ini aku beli dengan uangku sendiri, walaupun uangnya dari kita. Tapi dia merasa that is milik saya. Itu milik saya. Aku keluar uang untuk itu. Gitu. Ya, dicoba ya Bu. Jadi bicara dengan dia, ajak ke tempat tertentu. Misalnya saya lihat nih karakter anak. Kalau anak saya yang kedua suka makan. Ya, makanya tadi gemuk ya. Suka makan. Jadi saya ngajak dia ke tempat makanan favoritnya dia. Misalnya dia suka makan daging-daging tuh. Saya ajak makan steak. Perut kenyang, kita mulai bicara. Gitu. Ya, sambil makan, terus mama perhatiin, boleh nggak mama membicara sesuatu? Mama sedih sebenarnya. Melihat ada sesuatu yang di mata mama kayaknya menurut mama belum bertanggung jawab. Boleh nggak mama bicara? Oh ya, sure, boleh Ma. Oke, kita mulai ngomong soal itu. Kalau ke anak saya yang pertama enggak, just kita jalan-jalan di mall gitu ya, sambil sightseeing, just makan es krim, udah happy dia. Tapi saya bisa bicara, bahkan nanti kita bisa bicara mengenai pacarnya, mengenai sistem dalam berpacaran, hal yang lebih sensitif kita bisa bicara. Jadi bicara inti permasalahannya dulu. Jadi bukan alat yang tapi sistem nilainya. Yang ibu bicarakan dulu dengan anak. Dicoba ya Bu ya. Prinsipnya gini Bu, kalau kita menggunakan gadget, kalau sekolah kan sekolah online kan kita nggak bilang 1 jam berhenti, nggak bisa. Paling kalau kita ngajar juga kalau nggak salah di online juga kita punya waktunya gitu ya, karena juga gurunya capek mantengin laptop terus. Jadi kalau misalnya di luar itu, dia boleh menggunakan HP 1 jam, selesai. Break dulu. Breaknya nanti bukan breaknya gini, lihat HP, nonton TV, enggak. Ayo bantuin mama. Makanya tadi diajak dengan aktivitas-aktivitas. Sehingga dia bisa beraktif. Kalau ibu bekerja gimana caranya? Nah, kalau ibu menanamkan sistem nilai, ibu percaya ya sama kamu ya, mama percaya ya sama kamu, bisa kamu jalanin. Kalau kita tahu dia ternyata enggak menjalankan apa yang sudah kita bikin perjanjian, ajak lagi bicara. Bicaranya apa? Enggak usah keluar lagi. Entek duitnya Bu, gitu ya. Di kamar aja, ketika dia malam-malam gitu mau tidur, kita duduk di sebelahnya. Gimana? How's your day? Hari ini gimana? Apa namanya? Biasa-biasa aja, Mak. Biasa-biasa ya. Pelajarannya susah nggak hari ini? Ada yang kamu sulit nggak? Mama sih nggak bisa ngajarin kamu. Kalau memang kamu kesulitan, nanti kita cari solusinya. Apakah nanti papa mama bicara, apakah diajak kasih guru les, atau kamu ikut bimbingan, atau gimana? Sulitnya di mana? Jadi mulai dengan itu dulu. Mau mengerti tentang anak, dunianya dia, apa yang dia alami hari ini. Setelah itu baru kita bicara. Mama dengar tadi dari Mbak atau dari siapa, kamu masih buka-buka yang itu, kenapa Nak? Jangan langsung, Mama sudah kasih kepercayaan ke kamu, langsung kita merepet.
anak pasti defense. Kita juga defense begitu. Kalau langsung kesalahan kita langsung dituding begini, langsung kita pasti defense. Jadi kita pakai pendekatan-pendekatan dulu. Pendekatan approach pribadi dulu, baru kita masuk pembicaraannya. Semoga Ibu bisa melakukannya ya. Saya doakan juga, Bu. Ini kita kasih kesempatan lagi Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, satu penanya. Memang menarik sekali memang topiknya, cuman karena kita ini mengejar waktu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, satu lagi. Kamu. Oh iya. Ya Bu Ina, saya cuma mau nanya, sebaiknya tuh anak umur berapa baru boleh punya akun sosmed? Sosmed. Iya, karena anak saya yang nomor 1 kan sudah usia 13, mau tahun ini masuk 14 tahun gitu. Tapi kami belum memperbolehkan dia pakai akun sosmed, karena kami sendiri ngeri gitu kalau ngeliat di sosmed. Tapi kemarin tuh dia berapa kali ikut kompetisi, dan itu harus melewati itu pakai sosmed gitu loh Bu, prosedurnya IG khususnya. Dan dari sekolah juga waktu kapan tuh ada tugas, jadi hasil pekerjaan mereka itu ditampilkan di sosmednya dan di tag ke sosmed sekolah kalau nggak salah gitu lah Bu. IG-nya khususnya IG. Nah itu saya mau tanyain, jadi sebaiknya kapan? Kalau ditanya sebaiknya usia berapa, sebenarnya kematangan ya. Sebenarnya tingkat kematangan itu mulai dinilai lebih ajak itu usia di atas 17 tahun seharusnya. Tetapi mirisnya di dunia pendidikan kita sekarang, Pak gurunya udah nggak ada kan? Di dunia pendidikan sekarang lebih, karena itu untuk saya ngerti juga itu untuk dagangan ya Bu, dagangan sekolah melalui Instagram yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi sekarang semua apapun dilibatkan di dalam IG. Nah kalau itu prinsipnya yang kita harus bicara. Sebenarnya prinsipnya papa mama nggak setuju. Karena ini, misalnya kejahatan melalui IG banyak. Saya pernah dapat klien itu dia masih SD Bu. Dia memang sekolahnya juga mengharuskan ada Instagram. Dia pakai IG, apa yang dilakukan ada laki-laki dari luar negeri yang selalu DM dia. DM-nya karena Instagramnya dia itu terkait dengan kakaknya. Kakaknya tuh udah kuliah waktu itu. Kakaknya yang konsul ke saya bagaimana saya harus melakukan ini kepada adik saya. Apa yang dilakukan oleh orang ini, pertama-tama nggak apa-apa ngobrol biasa. Lama-lama dia minta, kamu foto, kamu lagi di mana sekarang? Pertama-tama itu. Lama-lama dia bilang, kamu foto, nggak pakai baju. Nah untungnya adiknya enggak, saya bilang cut. Kalau bisa blok nomor itu. Instagram itu hapus, delete, unfollow, aku bilang gitu. Supaya apa? Itu adalah kejahatan, aku bilang gitu. Kejahatan dari sosial. Nah, hal-hal seperti itu kita juga informasi harus banyak ya. Informasi kita kejahatan-kejahatan melalui dunia media sosial itu kita juga harus paham supaya ketika kita bicara dengan anak, kita bisa masuk di situ. Ketakutan kita, memang kamu belum tentu, tetapi harus terbatas. Kalau itu sekolah yang mengharuskan hanya just itu, kamu nggak posting-posting yang lain lagi. Kamu lagi di mana? Lagi misalnya lagi makan sate, cetrek foto. Karena kecenderungan untuk narsisistik, ya, narsisistik mencintai diri sendiri itu untuk anak-anak sekarang ada. Di mana-mana misalnya selfie. Ya nggak usah gitulah, kita juga begitu kan ya, gitu. Di mana-mana di ini cetek, di mana cetek gitu ya, di mana-mana. Nanti di sini juga ada nih abis ini. Ya, senang untuk itu tuh kemudian posting, pasti posting. Nggak mungkin cuma disimpan di HP. Nah, itu kecenderungan manusia narsis, mencintai diri sendiri, mengagumi diri sendiri banyak. Sehingga itulah yang kita bilang, oke, boleh mama izinkan kamu pakai karena sekolah menuntut. Tapi tidak ada postingan yang lain.
Nah, kalau misalnya kalau kita sistem nilainya yang kita masukkan dulu pertama kali, itu akan anak mengerti kenapa tidak boleh. Kenapa itu menjadi concern-nya orang tuaku. Sehingga stop. Kayak contohnya gini, saya tidak mengizinkan anak saya sampai SMA itu pacaran. Mengenal perempuan banyak boleh. Bercanda, punya teman boleh. Mengagumi boleh. Tetapi tidak berkomitmen pacaran. Saya bilang, kenapa mah? Yang lain-lain teman-temanku pacaran. Anak saya yang kedua yang protes. Yang pertama nggak nurut gitu ya, yang kedua yang protes. Saya bilang, kenapa mama melarang? Karena ketika itu mengganggu, ketika kamu punya problem dengan pacarmu, mengganggu nggak ketika kamu belajar? Pasti ada di sini. Pasti mengganggu pikiranmu. Apalagi ceweknya nangis-nangis misalnya. Anak saya laki ya, ceweknya nangis-nangis. Itu pasti mengganggu. Gimana ya, habis istirahat ini aku ngomong apa sama pacarku? Aku ngapain? Pasti kepikiran. Kamu nggak konsentrasi? Cewek itu konsentrasi nggak? Enggak. Dia sedih, pacarku nggak perhatian sama aku, gitu-gitu. Aku sebel, perasaannya ini lebih main. Apalagi masa SMA itu, perasaan itu lebih besar. Karena dia masih masa namanya remaja ya, jadi masih mencari jati diri, emosionalnya masih tinggi gitu. Itu yang terjadi, itu yang prinsip di keluarga saya. Jadi ketika anak saya yang kedua melanggar nggak? Melanggar. Dia pacaran diem-diem. Saya ketemunya di mana? Di Instagram. Saya follow Instagramnya. Saya lihat kok ini bertemannya terlalu berlebihan dengan ini. Terus saya diem-diem, nanyanya juga, kamu pacaran ya? Enggak. Mama mau tanya sesuatu yang mungkin gak enak buat kamu. Kamu udah pacaran? Dia langsung lihat saya. Mama tahu dari mana? Udah ngaku kan? Mama tahu dari mana berarti dia lakukan gitu. Kayak gitu. Jadi saya bilang prinsipnya gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya dulu, sistem nilainya. Kenapa saya nggak boleh? Saya bilang oke, Mama ngerti antara anak pertama dengan anak kedua itu pasti berbeda. Kamu mau pacaran? Dia diem. Apa yang menarik dari perempuan itu sampai kamu pengen pacaran sama dia? Kamu pikirin dulu nanti kamu kasih jawaban. Kalau misalnya oke gitu, ya sudah. Mama mencoba untuk menerima, Mama tidak strict dengan ini. Tapi Mama mencoba memahami kamu. Kamu karakternya berbeda dengan kakak. Terus dia lama nggak kasih jawaban sama saya. Begitu datang, Mah, aku udah putusin dia. Pas di hari ulang tahunnya. Kurang ajar kamu, saya bilang gitu. Ya, kenapa kamu putusin dia? Ternyata aku sudah merenungkannya, Mah. Aku pacaran sama dia karena teman-teman. Maksud kamu karena teman-teman apa? Iya, karena saya deket dengan satu perempuan dan perempuan ini sudah punya pacar yang lain. Terus guru-guru suka ngeceng-ngecengin saya. Teman-teman suka ngecengin, tahu nggak ya? Goda-godain gitu. Goda-godain. Jadi saya terpaksa mencari aman saya cari. Ada cewek yang ngejar saya caplok. Saya bilang, kamu jangan mainin anak orang. Itu perempuan. Mamamu ini perempuan loh. Saya bilang gitu. Jadi kamu jangan mainin perasaan perempuan. Terus gimana dong, Mah? Ya udah, dia ulang tahun, kamu nyakitin perasaannya, kamu minta maaf. Gengsi. Saya bilang, kamu harus minta maaf. Caranya gimana? Mah, aku belum beliin kado. Mama temenin aku beli kado ya. Ya oke, beliin kado. Beli kado apa, Mah? Ya terserah kamu. Sepatu. Kayaknya ukurannya sama Mama. Ayo, Mah, ikut, Mah. Ya udah, akhirnya kita gitu. Tapi prinsipnya adalah sistem nilainya dulu. Dan prinsip-prinsipnya yang harus kita jelaskan. Dan kalau misalnya dunia ini kan menuntut kita, menyeret kita untuk ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Prinsipnya apa? Sehingga anak kita paham dulu, kenapa saya nggak boleh masuk ke situ. Gitu. Ya, jadi untuk patokan usianya lebih baik sih di atas 17 tahun untuk punya sosial media. Tetapi kalau dunia ini menuntut misalnya pendidikan apalah khususnya gitu, hanya yang berkata hanya itu aja. Nah, kalau bisa kita juga bikin Bu, IG Ibu, follow dia sehingga Ibu bisa memantau. Gitu. Kan kalau misalnya di Instagram kita nggak diterima kan dia pakainya private Bu, gitu. Dan kita nggak bisa follow dia. Itu kalau private dia mesti request dulu kan gitu. Bapak Ibu tahu ketika saya
saya selalu masuk ke dalam dunia anak-anak. Ya, saya punya anak, saya dianugerahkan anak, kita juga harus masuk ke dunia anak. Jadi anak saya umur berapa, apa yang dia sukai? Misalnya anak saya laki-laki senang game online. Game online yang apa? Saya belajar, bukan saya ikutan main ya, bukan. Saya tahu. Misalnya waktu masa PlayStation misalnya, GTA itu apa? GTA itu sampai berapa aja? Kemudian mainan-mainan yang berbahaya. Gitu ya, kayak GTA itu kan dia bunuh orang, dia menabrak semua sistem nilai yang ada untuk membunuh orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Bukan kamu gak boleh main GTA, tetapi kamu tahu apa yang, kalau tiap hari itu yang masuk di dalam pikiranmu, karena kamu main, itu mau gak mau masuk. Contohnya kayak gini, kamu makan kan? Makan. Kamu tumbuh gak? Kamu jadi besar gak? Kamu jadi gemuk gak? Gemuk. Sama dengan apa yang kita tonton, itu akan terus masuk kita, memupuk mentalitas kita, memupuk cara berpikir kita. Oh, oke. Anak saya nggak pernah main. Walaupun mereka ngikutin, tahu gitu. Ketika untuk catch up dengan teman-temannya, tahu GTA kayak apa. Tahu misalnya Mobile Legends itu kayak apa. Main mereka. Tapi itu saya bilang, wanti-wanti, ini bahayanya ini. Jadi kalau ketika mama bilang, ayo, sudah stop, ini sudah, kalau udah besar 2 jam ya Bu, maksimal 2 jam. 2 jam, stop. Oke Ma. Sudah 2 jam, dilebihin sama saya 5 menit. Tadi mama udah ngomong, stop dulu. Nanti kamu mau main lagi terserah. Tapi sekarang break dulu. Supaya otakmu tidak terpengaruh. Stop. Dan ketika saya sudah memberikan sistem nilainya di bawah, ketika saya berbicara waktu di usia tertentu, di udah dewasa, itu gampang Bu. Dan mereka stop. Mereka keluar terus ngobrol gitu. Gitu. Ya. Kasih Bu Ina. Ya, nah, berikan tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak yang ingin didiskusikan lagi, Bapak Ibu. Tapi nanti bisa nanti kita kita lanjutkan lagi melalui sesi-sesi sharing berikutnya, gitu ya. Nanti juga materi akan kami bagikan ke Bapak Ibu. Terus acara kita hari ini juga kita lakukan secara hybrid Bapak Ibu. Jadi rekamannya juga ada nanti. Kalau Bapak Ibu mau, nanti rekaman juga akan kami berikan. Tapi rekaman itu juga nanti akan kami posting di YouTube-nya GKI Pamulang Bapak Ibu. Jadi kapanpun ataupun nanti teman-teman Bapak Ibu ingin melihat, ingin juga belajar seperti itu, Bapak Ibu bisa sharing Bapak Ibu. Sehingga kebaikan yang kita dapatkan hari ini bukan kita yang datang aja yang dapatkan, tapi banyak orang. Makanya kami pun lakukan ini secara hybrid seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak hal yang bagus banget tadi yang disampaikan oleh Ibu Ina seperti itu. Tetapi izinkan saya Bapak Ibu mengulang lagi apa yang firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah seorang peniru yang baik. Mereka butuh bagaimana membutuhkan cara kita di dalam mengarahkan mereka. Seperti itu. Dan saat ini acara berikutnya adalah doa penutup. Habis doa penutup kita nanti akan ada foto bersama Bapak Ibu untuk dokumentasi kita. Dan setelahnya kami juga mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil snack yang telah kami sediakan. Oke, untuk memimpin kita dalam doa penutup kami undang Bapak Penatua Marcel. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ina sudah memberikan kami dari Jemaat GKI Pamulang khususnya Komisi Dewasa untuk seminar pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami, khususnya untuk di Komisi Dewasa ya Tuhan, untuk teman-teman dari Komisi Dewasa, untuk mengadakan seminar perihal parenting ya Tuhan, yang dibawakan oleh Ibu Ina Pandiangan ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan, apa yang didiskusikan pada siang hari ini
perihal dengan parenting ya Tuhan, terkait dengan gadget khususnya ya Tuhan, dapat berguna Tuhan, dapat bermanfaat dengan sangat baik bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam kami mengajarkan, mengasuh anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya kami juga Tuhan memohon kepadamu sebagai orang tua Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang tua yang lebih bijaksana dan lebih berhikmat ya Tuhan, di dalam merawat anak-anak kami yang merupakan itu adalah titipan daripadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk Bu Ina dan keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bu Ina dan keluarga ya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam pelayanannya ya Tuhan, dan di dalam kehidupan berkeluarganya ya Tuhan. Kau mau sertai mereka, Kau mau jaga mereka secara baik ya Tuhan, dan juga Kau jaga kesehatan mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi pengurus-pengurus yang ada khususnya di Komisi Dewasa ya Tuhan. Kiranya Kau mau selalu memberkati keluarga Pak Jimmy, Bu Widya, Bu Linda, dan seluruh pengurus, Pak Daniel, dan seluruh pengurus yang ada di Komisi Dewasa dan teman-teman lain yang sudah membantu Tuhan pada acara siang hari ini ya Tuhan. Kau mau memberkati pelayanan yang telah mereka berikan. Kiranya ini semua hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya sepulang dari sini kami dapat menjadi berkat dan membawa berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau saja yang sempurnakan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Penatua Marcel. Oke, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk maju ke depan untuk kita mengambil sesi foto bersama. Mari Bapak Ibu. Ku bersuka sebab Dia